Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising ya. Ingat, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Capricorn Sun, Moon, Rising di luar sana. Ambil yang resonate ya. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, berarti tidak resonate. Jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, gitu aja ya. Dan kalau ada pembacaan yang diulang ya, itu mengikuti kartu yang keluar ya. Ada kartu konfirmasi dan kartu yang dibuka juga banyak, sehingga ada pembacaan yang sama kalau semua kartu minta dijelaskan gitu ya. Misalkan ada yang meminta semua kartu dijelaskan gitu, jadinya ada pembacaan yang diulang gitu, karena ya poinnya ada yang sama gitu kan. Ada kartu-kartu yang memberikan gambaran yang sama sebenarnya, kayak gitu sih. Oke, nah aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia support YouTube ini, lalu teman-teman yang setia nonton video di YouTube ini, terima kasih buat kalian ya. Oke, kali ini aku akan membacakan energi 3 bulan untuk kalian ya, Capricorn Sun, Moon, Rising. Kira-kira energi 3 bulan ke depan itu seperti apa ini proses manifestasinya. Jadi ini adalah hal yang sudah kalian manifestasikan, sedang berproses kalian manifestasikan, dan kita hanya melihat proses manifestasi ini kira-kira berjalan ke arah mana gitu ya. Kalau kalian rasa ini resonate dengan situasi kalian, tentu saja kalian bisa evaluasi lagi jika ada yang tidak kalian kehendaki. Oke? Yang dievaluasi ya proses manifestasi kalian juga gitu. Oke, itu aja untuk Capricorn Sun, Moon, Rising. Di sini aku akan membacakan energi 3 bulan ke depan untuk kalian ya. Kita akan mulai saja ke pembacaan untuk Capricorn Sun, Moon, Rising. Hai Capricorn, nah ini adalah kartu kalian ya. Dan kalau yang aku lihat di sini Capricorn, kalian itu sedang proses healing ya. Di sini udah jelas banget. Nah, di sini ada Ace of Pentacles Capricorn, Ace of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa kemungkinan sebagian dari kalian itu dealing dengan fire sign, terutama Leo ya, karena di sini energi Leo juga kelihatan banget gitu ya. Kemudian bisa juga di sini selain Capricorn gitu ya, Capricorn, ada Virgo juga, Earth Sign yang lain gitu ya. Oke, kembali lagi ke penjelasan di sini. Kalau aku lihat di sini ya, Ace of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles, ini adalah dimana kalian itu sedang berusaha bangkit gitu loh. Jadi kalian ingin melupakan sakit hati kalian. Jadi ini jelas, ini luka yang masih sedang proses healing. Jadi belum selesai healingnya, belum selesai proses itu ya, luka healing dari luka tersebut lah maksudnya. Ini tentang cinta kalian ya di masa lalu yang masih kerasa berat buat kalian. Kalian sedang berusaha move on dari orang itu. Kalian sedang berusaha move on dari perasaan kalian terhadap orang itu, dari perasaan itulah ya. Jadi kalau aku lihat di sini, cara kalian move on adalah dengan fokus sama pekerjaan. Kelihatan di sini kan, Ace of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles gitu. Kalian berusaha di sini kalian berusaha bangkit jelas. Kalian berusaha sukses di tempat lain. Itu sebagai penghiburan. Jadi ya cara orang move on itu macam-macam ya. Aku melihat di sini ada Four of Cups. Di Four of Cups ini adalah situasi kalian itu sebenarnya tidak sedang berbahagia ya. Kemungkinan ini asalnya dari relationship kalian yang terakhir, yang sudah berakhir ya. Tentang situasi kalian bersama seseorang gitu ya, dimana kalian mungkin tidak sedang bersama ya. Ini bisa menggambarkan juga situasi percintaan kalian atau asmara kalian gitu ya. Ada rasa tidak bahagia di sini, ada perasaan sedih ya yang menikam kalian gitu. Jadi jelas situasi ini membuat kalian jadi sebenarnya tidak bersemangat gitu ya untuk menjalani kegiatan kalian gitu. Jadi perasaan itu memang sumbernya dari pikiran sih ya. Karena memang kalian belum move on ya, pikiran itu, luka itu masih ada
perasaan itu ya, pikiran, memori itu, situasi yang terjadi itu masih ada di pikiran kalian gitu loh ya. Dan itu memang akhirnya ke perasaan kalian juga kan. Kalian tidak happy dengan situasi ini, kalian tidak puas dengan keadaan ini gitu. Apa ya? Ya ada ketidakpuasan yang aku lihat di sini ya. Tetapi kalian nggak mau nih, maksudnya terpuruk terus kayak gini. Nah, makanya di sini aku melihat King of Pentacles, The Strength, Six of Cups. Oke, gini. Di kartu ini sebenarnya yang aku lihat gambaran kalian itu berusaha sukses dalam hal karir ya, pekerjaan atau usaha yang sedang kalian rintis gitu. Jadi aku ngelihat di sini tuh ya kalian sebagai Capricorn ya, kalau di Sun Moon Rising kalian ada Capricorn itu udah jelas sih. Capricorn itu sebenarnya pekerja keras. Jadi mereka itu walaupun sedih, mereka juga nggak mau terpuruk dalam pencapaian hidupnya gitu. Itu udah menjadi karakter Capricorn, salah satunya sih. Atau rata-rata sebenarnya, mungkin Earth sign memang seperti itu ya. Atau ada beberapa zodiak lain juga memang kecenderungan seperti itu. Tapi it's okay, kita fokus di Capricorn. Aku melihat Capricorn ini memang rata-rata orangnya seperti itu. Jadi sesedih apapun mereka nggak mau ketinggalan kereta gitu. Ketinggalan kereta di sini adalah pencapaian hidup. Jadi nggak mau terasa seperti kayak nggak berguna gitu. Jadi itu juga hal yang harus mereka kejar. Mereka rasanya seperti itu ya. Mereka merasakan seperti itu maksudnya. Karena tidak semua orang bisa berpikir kayak gitu loh. Ada orang yang kalau udah galau ya udah galau, maksudnya itu bisa berdampak sistemik ke semua hidupnya gitu dan cenderung susah bangkit. Aku melihat situasi Capricorn di sini memang berat, apalagi di sini ada Ten of Wands. Tetapi mereka itu ya ini masih berusaha move on, maksudnya dengan mengalihkan perhatian mereka atau waktu mereka itu mereka salurkan ke pekerjaan gitu ya. Jadi kedepannya sebenarnya dalam hal pekerjaan oke ya. Cuman aku melihat di sini, walaupun kalian itu secara finansial sebenarnya oke ya, memadai. Ya maksudnya gimana ya? Memadai itu sebenarnya basically kalian secara finansial juga oke lah ya. Maksudnya mungkin saja kan sebagian orang itu punya ekspektasi lebih gitu daripada sekedar cukup gitu ya. Jadi aku melihat sebenarnya ke depannya secara finansial kalian itu oke. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku lihat di sini, walaupun keadaan keuangan kalian sebenarnya ada peningkatan ya, progresnya cukup bagus ya, terasa gitu, tapi kalian kayak nggak benar-benar happy gitu ya. Di kartu The Hermit sama Four of Cups ini kelihatan gitu. Jadi kayak ada bagian dari diri kalian yang kosong di situ. Tapi itu adalah proses ya, maksudnya tidak semua hal itu bisa kita dapatkan, tidak semua hal itu akan terjadi sesuai dengan kita harapkan gitu ya. Dan di situ akhirnya kita harus berproses untuk menerima itu ya, menjadikan itu jadi hal yang biasa yang nggak harus terus-terusan kita ratapi gitu ya, nggak harus terus-terusan bikin kita sedih gitu. Jadi intinya itu proses sih kayak gitu ya. Jadi kalau aku melihat di sini ada konflik ya di dalam diri kalian. Di kartu Five of Wands ini kalian tuh kelihatan banget struggle di situ, berjuang banget untuk move on dari perasaan ini gitu. Kalian udah terlalu terikat secara emosional sama ini. Sehingga sehingga luka yang dihasilkan itu juga jelas dalam ya. Dan proses untuk healingnya juga jadi butuh waktu gitu. Tapi mungkin kalau kalian sudah melalui fase itu, kayaknya sih bisa jadi kalian relatif mudah untuk move on. Relatif mudah. Kalau kalian sudah berada di fase tidak terlalu terikat sama sesuatu atau seseorang gitu ya. Maksudnya saat sudah bisa let it go ya, ini kan bukan hanya saat ini kita bisa let it go, tapi selanjutnya mungkin saja ada hal-hal yang kita harus bisa melakukan itu, let it go itu. Jadi sebenarnya kembali ke mindset sih. Jadi kalau kalian sudah selesai dengan mindset itu, udah bisa menerima hal itu, akhirnya tuh jadi kebiasaan dan
Selanjutnya kalau kalian menemui hal-hal yang macam kayak gini, itu nggak terlalu menyulitkan kalian untuk let it go gitu ya. Jadi move on juga nggak terlalu susah, kalian nggak terlalu lama-lama untuk bersedih mungkin gitu. Tapi aku melihat ini loh, kalian berusaha untuk membahagiakan diri kalian, jelas lah ya. Berusahanya lebih kayak ini sedih ada di pikiran dan ada di perasaan gitu, tapi kalian berusaha untuk menyingkirkan itu ya, dan berusaha bekerja juga ya, bekerja keras di sini dan menikmati hasil kerja kalian juga, berusaha bersenang-senang juga. Itu semua dilakukan untuk membuat kalian bisa melupakan ini, bisa move on dari sini. Itu kalau yang kulihat. Cuman gini ya Capricorn, move on itu adalah proses. Yang penting kita sudah berusaha, tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Jadi kalau hari ini gue gagal move on, terus gue menyalahkan diri sendiri, itu lebih baik jangan. Karena move on itu usaha, ya itu butuh proses, tapi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu menyakitkan gitu ya, kayak kejar target gitu ya, kejar deadline, itu menyakitkan. Nggak usah lah ya, maksudnya kalau kejar deadline ya urusan kerjaan aja. Kalau urusan perasaan itu biarkan dia berproses biasa aja gitu ya, tidak usah terlalu keras sama diri sendiri dalam hal ini, karena ya ini butuh proses, ini butuh waktu gitu ya. Cuman emang waktu tiap orang beda-beda, tapi it's okay, maksudnya balik lagi, hargai aja usaha kalian untuk move on, tapi jangan dipaksakan. Karena aku melihat pesan lain gitu ya, pesan lain itu di sini, jangan memaksakan sesuatu. Mungkin di sini lebih kayak jangan memaksakan ya situasi kalian gitu ya, perasaan kalian gitu. Dan mungkin saat kalian bersama sama orang ini, sama orang yang lama lagi, atau bertemu lagi dengan orang yang lama ini, karena di sini aku juga melihat Six of Cups gitu ya, mungkin itu juga pesan untuk situasi kalian yang itu gitu. Jangan memaksakan mereka juga kayak gitu kali ya. Tapi intinya kalau kita memaksakan orang itu nggak akan berjalan baik sih ya, kayak gitu. Seperti itu. Apalagi memaksakan yang sifatnya itu adalah karakter mereka, pilihan personal mereka, itu susah sih. Intinya kalau mereka nggak nyaman, kita susah, nggak bisa memaksakan itu gitu. Tapi kalau mereka nyaman, nggak harus dipaksakan juga, mereka akan melakukan gitu sih. Jadi itu bisa pesan untuk ya kedua hal itulah ya, kedua kasus yang sedang kalian lalui atau yang akan kalian hadapi, yang sedang dihadapi dan mungkin akan dihadapi ke depannya. Maksudnya yang akan dihadapi ke depannya itu adalah rekonsiliasi sama orang lama ya gitu. Oke, kembali lagi. Nah, di sini ada The Fool, Three of Swords, sama Queen of Wands. Aku melihat di sini kayak kalian itu butuh cinta gitu ya. Sebenarnya minimal kita mencintai diri kita sendiri sih ya. Kalau kita udah mencintai diri kita, kita nyaman sama hidup kita, sama diri kita, confident gitu ya, super confident gitu ya. Kayaknya kita juga nggak mengejar-ngejar cinta dari orang lain. Cuman itu bukan disalahkan juga sih. Maksudnya kalau kalian ingin kalau kalian ingin dicintai oleh orang lain, sebenarnya juga nggak salah gitu. Cuman maksudnya ya itu hanya intermezzo aja, kata-kata aku tadi, kalimat aku tadi, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, The Fool dan Three of Swords ini kayak kalian itu masih terluka, kalian itu masih belum move on dari orang ini, kalian masih mencintai orang ini, tapi sekaligus kalian masih terluka sama situasi ini gitu. Maksudnya kalian kan berpisah nih, nggak bersama orang itu melukai kalian gitu. Dan kalian juga masih mencintai orang itu, masih ingin sama orang itu, ada keinginan untuk bersama orang itu. Jadi ya itu juga belum hilang gitu. Hal-hal itu juga belum hilang, perasaan itu belum hilang gitu. Jadi situasinya kayak gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, dengan keadaan seperti itu, kalian tuh kayak capek gitu, kayak gue juga pengen jatuh cinta lagi dong gitu. Gue juga pengen ada orang yang bisa bikin gue jatuh cinta lagi, berbunga-bunga lagi kayak gitu. Di kartu Queen of Wands itu yang aku lihat kayak kalian itu sebenarnya ingin ada orang lagi di kehidupan cinta kalian gitu. Seperti itu sih. Jadi Jadi ya itu, di tengah
perasaan ini, sakit hati ini, dan belum move on dari orang lama gitu. Kalian udah ingin kedatangan orang baru, maksudnya kalian ingin kedatangan orang baru untuk menghibur kalian. Mungkin kalau orang jatuh cinta lagi kan ada hiburan gitu ya, seperti itu. Terus apalagi ya, mungkin ya daripada diem kosong terus move on, daripada diem kosong terus masih galau orang lama, kayaknya ingin gitu loh ada orang baru yang bisa mengisi hari-hari kalian. Aku melihat energi itu di kartu ini gitu ya. Cuman gini ya Capricorn Sun Moon Rising gitu ya. Intinya sih kalau situasinya ini belum selesai ya, luka ini belum selesai, mungkin pelajaran atau poinnya dari situasi ini belum benar-benar kalian tangkap gitu ya. Misalkan kalian belum selesai benar-benar dari healing ini, susah juga gitu sih kalau mau mencari orang baru gitu. Kadang kalau kalian sudah selesai dengan proses ini, energi kalian itu udah bagus untuk menarik orang baru gitu. Jadi kalian gak harus mengejar, kalian akan saling tarik menarik gitu mungkin ya, secara energi gitu. Jadi apa ya, takutnya kalau dipaksakan sekedar ada orang baru itu malah gak bagus. Pertama mungkin akhirnya orang tersebut di luar ekspektasi kalian. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena hati kalian belum siap ya, emosional kalian mungkin juga masih dalam guncangan banget nih. Tapi intinya kalian kan berusaha menstabilkan itu kan. Setelah ya ini putus hubungan itu gitu loh. Kalian berusaha menstabilkan itu. Maksudnya kalau hal itu juga belum siap gitu, secara emosional dan hati kalian belum siap gitu, akhirnya sama orang baru pun tidak bekerja dengan baik gitu. Hanya akan memberikan luka lagi jadinya. Seperti itu sih. Itu kalau dari sudut pandang aku ya. Tapi semua terserah sama kalian ya. Nah, di sini ada kartu Ten of Wands, The Magician ya, Major Arcana. Kalau aku lihat di sini, ini itu bebannya berat. Sebenarnya beban berat ini mohon maaf nih, kalau yang kulihat asalnya tuh dari pikiran kalian. Ya memang sih keadaan itu juga berat. Maksudnya gini, gimana ya? Maaf ya, aku bukan mau menganggap enteng masalah kalian ya. Tentu saja ya kalian punya masalah yang sebenarnya juga tidak mudah ya. Maksudnya kehilangan, sedih, terpukul kayak gitu ya. Tapi poin dari itu semua apa sih? Dari semua beban berat ini, porsi besarnya itu juga ada di pikiran kalian sih sebenarnya. Tapi balik lagi, emang kita tuh paling susah menghadapi diri sendiri kan. Itu kan ya itu klasik banget, semua orang juga tahu itu ya kan. Memang paling susah menghadapi diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kalian harus berusaha mungkin refresh lagi sudut pandang kalian entah ya. Tapi intinya semua itu kembali ke mindset sih. Bagaimana kalian melihat sesuatu itu, mungkin dengan coba menerima itu ya, akhirnya kalian lebih mudah melangkah ke depan gitu. Tapi intinya masalah kalian bukan berarti nggak berat loh ya. Cuman dari masalah kalian yang berat itu ada porsi besar dari pikiran kalian gitu, memandang situasi ini gitu sih. Tapi intinya aku melihat usaha kalian itu sebenarnya bagus ya untuk move on dan bangkit gitu ya. Karena di kartu Ten of Wands di sini juga ada The Magician. Jadi kalian berusaha meraih impian kalian, berusaha tetap progresif untuk pencapaian hidup kalian gitu. Di tengah di tengah situasi dealing dengan emosi yang campur aduk ini gitu ya, yang berat ini gitu. Oke? Nah, di sini ada The Moon ya, Seven of Swords. Nah, di sini kelihatan banget Di sini ada Seven of Swords sama King of Pentacles ya. Ini kayak kalian tuh berusaha fokus sama kerja dan bisnis, tapi kadang-kadang kalian tuh merasa gagal. Gagal itu kayak gagal untuk fokus gitu loh, maksudnya di tengah kegiatan bekerja kalian ya.
Pokoknya di tengah kegiatan kalian, saat kalian ingin fokus sama kegiatan kalian, ada hal yang harus dikerjakan, ada hal yang harus diselesaikan, kalian tiba-tiba merasa stuck dengan pikiran kalian dan kesedihan kalian gitu. Sehingga ya jelas pekerjaan ini jadi terganggu. Tapi ya kalian berusaha untuk bangkit lagi, berusaha lagi untuk fokus untuk tetap menyelesaikan pekerjaan yang memang harus diselesaikan di sini. Jadi strugglingnya di situ kalau aku lihat ya. Di sini kalian berusaha kuat untuk situasi inilah, intinya tetap mau kuat gitu. Berat tapi kalian maunya kuat gitu. Gak apa-apa ya, maksudnya bagus, maksudnya kalian punya semangat itu, kalian punya pikiran itu gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini sebenarnya ada potensi kalian itu bertemu lagi ya sama orang dari masa lalu di sini ya. Oke. Kalau aku lihat di sini kan ada Queen of Pentacles, Six of Pentacles. Capricorn Sun Moon Rising di sini ada Ace of Wands dan Ace of Swords. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dalam waktu 3 bulan ke depan atau mungkin bisa lebih sedikit ya. Karena ya balik lagi progres masing-masing orang itu berbeda sehingga waktunya juga bisa berbeda-beda ya. Di sini kalau aku lihat akan ada komunikasi dan pertemuan ya antara kalian sama orang ini. Gitu ya. Nah, di sini ada 2 kartu The Magician ya. Di sini Magician, di sini The Magician juga gitu ya. Oke. Dan ada 2 kartu The Hermit. Makanya aku lihat di sini mungkin saja Sun Moon Rising, ada Virgo juga ya. Nah, yang aku lihat di sini ada Wheel of Fortune jelas ya. Oke, ada beberapa hal yang aku lihat di sini. Ini ada Four of Wands sama ada Wheel of Fortune. Pertama aku melihat 3 bulan ke depan itu kesuksesan dalam pekerjaan kalian ya. Jadi kalian memanifestasikan kesuksesan itu ya, karena kalian ya balik lagi. Awalnya memang pekerjaan itu menjadi pelarian gitu ya. Walaupun ya memang kalian juga harus bekerja sih gitu ya. Tapi dari efek pelarian itu ada usaha yang besar gitu akhirnya yang diberikan untuk pekerjaan ini. Jadi yang aku lihat 3 bulan ke depan itu sebenarnya kesuksesan untuk pekerjaan kalian gitu ya. Itu yang kalian manifestasikan sepertinya. Kemudian di sini aku melihat ada kemungkinan orang lama itu kembali. Di saat orang lama kembali akhirnya kalian galau ya. Kalian mau memberikan kesempatan sama orang ini atau gimana gitu. Kalian mau kembali sama orang ini atau gimana gitu. Ada pertimbangan itu. Jadi ya orang yang kalian cintai ini akan kembali. Dan di situ kalian jelas punya pilihan ya. Kalian mempertimbangkan pilihan itu. Jika rekonsiliasi lagi kayak gitu ya. Oke, jadi mau kembali atau tidak semua terserah sama kalian gitu ya. Kemudian aku melihat juga sebenarnya buat sebagian kalian gitu ya, yang belum menikah bisa saja gitu. Kalian akan semakin dekat sama komitmen dengan orang ini gitu. Ya oke lah, nggak usah ngomong orang ini, tapi kayaknya cukup dekat sama komitmen itu. Karena di sini ada Four of Wands sama Hierophant gitu ya. Udah dekat gitu loh maksudnya ya. Oke, itu aja. Kira-kira apa lagi ya di sini? Soal jangan memaksakan itu tadi sudah aku sampaikan ya. Kemudian soal kembali dengan orang lama ini nanti nanti situasinya ya. Yang terlihat di sini sih situasinya nanti bisa saja kalian berdua gini ya. Kalau yang kulihat sih ada orang yang akan menurunkan egonya untuk kembali gitu. Tapi pada akhirnya saat kalian dipertemukan kembali dalam komunikasi, kalian berdua akhirnya sama-sama menurunkan ego. Mungkin saja salah satu orang membuat inisiatif dahulu untuk menurunkan ego ya. Akhirnya orang yang lain juga ikut-ikutan menurunkan ego. Bisa juga situasinya seperti itu sih. Oke. Nah, yang aku lihat di sini pesan lainnya ya. Di sini ada Ten of Cups, di sini ada Ten of Swords. Nah, aku melihat ini adalah blessing ya. Ini adalah awal apa ya bahasanya? Gimana ya? Ten of Swords ini kan akhir dari hubungan kalian sebelumnya yang menyakitkan itu.
Tapi Ten of Cups ini adalah sesuatu yang baru. Nah, di sini ada Ten of Cups, Ten of Swords, Two of Cups, sama Three of Cups. Aku melihat di sini sih sebenarnya gambaran keseluruhannya adalah reunian gitu loh. Jadi akhir sebelumnya itu adalah akhir dari hubungan kalian ya, maksudnya. Sebelumnya itu adalah akhir dari hubungan kalian. Nah, itu semua ya. Situasi itu akan berakhir, akan ada pertemuan lagi gitulah intinya ya. Oke, jadi ya itu kira-kira energi 3 bulan ke depan untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Good luck buat kalian Capricorn. Bye.